Karena mengingat tingginya kedudukan ibadah solat itu sendiri. Apalagi solat subuh. Karena orang masih dalam keadaan tidur, saro nak manguni subuh itu. Kalau orang sudah berhasil menegakkan, mendirikan solat subuhnya, solat lain insya Allah akan lebih mudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya rahimakumullah. Marilah kita tak hentinya untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya hingga kita masih dapat beraktivitas sekaligus dapat meluangkan waktu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah agar kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adapun tema singkat kita pada pagi hari ini hikmah Isra dan Mi'raj yang bukan sekedar perintah solat. Perintah solat Bapak Ibu jangan hanya dimaknai sebagai rutinitas tanpa ruh. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi, di dalam surah Toha, bahwa Allah telah mengatakan perintahkanlah keluargamu bis-shalah untuk mendirikan salat. Wastabir 'alaiha dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqa. Kata Allah, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquka. Kamilah yang memberi kamu rezeki, kata Allah. Wal aqibatul littaqwa. Dengan
akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kita yang menjalankan perintah Allah itu hanya rutinitas. Jika ditanya, sudah sholat? Sudah. Berapa kali? 5 kali. Itu rutin namanya. Kalau sholat tanpa ruh, inilah yang kebanyakan dari umat Islam itu sendiri. Walaupun hikmah yang terbesar dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW adalah perintah salat 5 waktu. Adalah sebuah kewajiban Bapak Ibu yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi momentum Isra dan Mi'raj adalah sebagai waktu turunnya perintah salat, sebagai bukti betapa pentingnya amal ibadah itu bagi umat Islam. Namun sejarah mencatat mengenai salat bukan berarti baru berawal setelah adanya Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Kalau dilihat dari pakar ilmu Al-Quran menjelaskan bahwa sejarah salat sudah terdeteksi ada bahkan sejak zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di salat yang dimaksud pada masa yang terdahulu itu berbeda dengan salat yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada esensinya adalah sama, yaitu berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat orang mengartikan juga semuanya isinya doa. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam isinya adalah doa. Makanya ada yang memahamkan cukup di dalam salat saja berdoanya. Di luar salat tidak perlu itu. Walaupun itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kaitkan dengan ayat yang kita baca tadi, perintahkan keluargamu untuk mendirikan salat. Tentu kalau kita merintahkan keluarga kita dulu. Nah ini, perintah ini adalah umum kepada umat Nabi Muhammad SAW. Perintahkan kepada keluargamu. Berarti mengingatkan kepada kita, ayat ini adalah mengingatkan diri kita untuk mendirikan salat. Baru juga mengingatkan keluarga kita salat. Inilah suami. Tapi kalau kadang kita lihat suaminya soleh, rajin beribadah, giliran istrinya malas. Atau istrinya rajin, suaminya malas. Nah ini. Tugas kita sebagai suami memerintahkan keluarga kita, jelas istri dan anak kita. Terutama tadi kalau kita memerintah untuk mendirikan salat, menegakkan salat, kita dulu menegakkan salat Pak Daniel. Hei, salat, tak bisa kalau kita tidak salat. Kan banyak itu.
mengingatkan keluarganya untuk sholat sementara diri dia tidak sholat. Itu yang pertama, mengingatkan kita, memperhatikan ibadah diri kita sendiri, dan juga mengingatkan kepada keluarga kita untuk mendirikan sholat. Inilah tugas seorang suami, maka kita berusaha sebagai suami untuk memaksimalkan usaha kita dalam menuntun mereka menuju surga Allah. Penting terus mengingatkan, walaupun tidak jalan, terus ingatkan, itu tanggung jawab. Tapi dengan syarat tadi, ingatkan juga diri kita dulu. Nak nyuruh orang, ibarat uang nak mandikan apa badannya? Nak mandikan kambing, apa itu? Kita dulu mandi. Jangan susah, supaya jangan susah untuk mengajak keluarga kita untuk senantiasa mendirikan sholat, supaya menuntun mereka ke jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar kata Allah tadi, wastabir alaiha, memang berat nak memerintahkan, mengingatkan diri kita, mengingatkan keluarga kita, berat itu. Berat tak berat, harus dipikul untuk senantiasa mengingatkan diri kita, keluarga kita. Saking beratnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi karena mengingat tingginya kedudukan ibadah solat itu sendiri. Apalagi solat subuh. Karena orang masih dalam keadaan tidur, saro nak manguni subuh itu. Kalau orang sudah berhasil menegakkan, mendirikan solat subuhnya, solat-solat lain insya Allah akan lebih mudah. Tapi kalau solat subuhnya saro, banyak kalau ditanya solat 5 waktu itu yang rutin digawekan, ya kadang-kadang solat maghrib. Solat subuh, kadang-kadang kesiangan bangun. Solat zuhur, kelewatan. Solat asar, belum balik bagawe. Solat maghrib, belum balik bagawe. Solat isya, lupawan. Apalagi kalau banyak ada hajatan. Hajatannya izinnya sudah maghrib, tahu-tahu wong azan isya baru mulai. Nah, kaget kita lah seberondongan di dalam tempat acara itu, balik ke rumah lah jam 9, jam 10, dah tinggal lagi langsung tidur. Ini keseringan ini, seringan kita. Akhirnya tengah malam lah solat aku, apa belum? Ini Pak sering terjadi. Ingatkan diri kita, kadang-kadang mengingatkan orang lain, keluarga kita, kadang-kadang kita tidak ingat dengan diri kita. Ini sering terjadi. Makanya kita berusaha menjaga kualitas ibadah diri kita, menjaga kualitas ibadah keluarga kita. Memang berat. Makanya Nabi mengatakan, alaika bikasratis sujudillah. Maka perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan memperbanyak sujud, karena dengan setiap sujud itu kata Rasulullah SAW akan mengangkat 1 derajat kamu dan akan menghapuskan 1 dosa kamu. Banyak-banyak sujud. Bukanlah mau sujud, perbanyak sujud berarti banyak sholat. Ya, setiap kita sujud akan mengangkat 1 derajat kita dan akan menghapus 1 kesalahan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Jadi kebanyakan orang meninggalkan sholat itu gara-gara mencari rezeki. Ini yang kebanyakan. Lalai pertama. Lalai. Akhirnya sholat zuhur laju, sholat asar lewat, sholat maghrib tidak ingat, sholat isya juga lupa. Lupa kalau. Gara-gara mencari rezeki. Gara-gara mencari rezeki. Walaupun ayat Allah tadi mengatakan bahwa kami tidak meminta rezeki kepadamu kata Allah, tetapi kamilah kata Allah yang memberi kamu rezeki. Tapi gara-gara sebab-sebab orang antusias mencari rezeki siang malam, di mana baik dicari rezeki, akhirnya meninggalkan sholat. Apalagi anak muda kan, jangan anak muda, baik anak tua, orang tua juga sering meninggalkan sholat gara-gara mencari rezeki. Yang pertama lalai, yang kedua mengabai, yang ketiga meninggalkan sholat. Jadi jangan gara-gara mencari rezeki kita meninggalkan ibadah sholat kita. Artinya Bapak Ibu, silakan kita mencari rezeki. Ingat bahwa Allah itu adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Allah yang menjamin rezeki kita. Artinya apa? Silakan kita mencari rezeki, tetapi jangan mengabaikan kewajiban ibadah kita. Entah Bapak Ibu, kalau lah terdengar azan zuhur, berhenti bagawi, stop dulu. Yang terus baik Pak Daniel, masih banyak, masih banyak, nak nampal ban, stop dulu. Kalau kita buka toko, kau perlu tutup, tinggalkan dulu. Begitu kita ini silakan cari rezeki. Bakure je wong tu dari pagi buta sampai malam buta, tapi di jam-jam tertentu kita ini perhatikan juga ibadah kita. Kita ini kadang-kadang agaklah sebentar lagi lah, jalan-jalan asar baiklah, masih ada waktu. Kadang-kadang akhirnya sholat zuhur lah di penghujung waktu, karena nak nunggu asar di awal waktu. Kadang-kadang zuhur sudah di ujung waktu, asar kaget pula karena jualan belum tutup lagi. Atau mungkin barangkali sekali kaget tutup jualan, dia langsung baru sholat asar. Sholat asar lah jam 6. Sampai kapan kita seperti itu? Jadi kata Allah, silakan mencari rezeki, tetapi jangan sampai mengabaikan yang namanya ibadah kepada Allah. Kalaulah terdengar azan zuhur, segala aktivitas kita berhenti dulu, istirahat dulu. Kaget sudah selesai sholat, lanjut lagi. Kagetlah jam 3:30, terdengar lagi suara azan, berhenti dulu. Nah, supaya kita jangan terjebak bagaikan robot yang bekerja tanpa mengenal waktu istirahat. Itu yang atur waktu, Pak. Bukan kita diatur oleh waktu. Bukan kita yang diatur oleh harta, tapi kita yang mengatur harta. Bukan kita yang diatur oleh rezeki, tapi rezeki kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan ayat ini mengingatkan kepada kita semua, bagaimanapun kesibukan kita. Kalau tahu kita jenguk jam sekian tuh, kalau kita dalam perjalanan berhenti. Kalau kita bawa mobil dewek, berhenti dulu. Walaupun di situ kita diberikan keringan-keringanan dalam menjalankan ibadah. Apalagi kalau kita hanya tidak kemana-mana, hanya di tempat saja. Ini kadang-kadang kita ini
karena kita mencari dunia, tetapi akhirat kita terabaikan. Mudah-mudahan apa yang kata Allah tadi, perintahkan dulu diri kita dengan sebaik-baiknya menegakkan ibadah kepada Allah, baru perintahkan keluargamu. Keluargamu itu adalah istrimu, anakmu, untuk mendirikan solat. Orang yang mendirikan solat dengan sungguh-sungguh akan mampu mendatangkan ketenangan jiwa, ketenangan hati. Orang yang bersungguh-sungguh dalam solatnya akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Jadi dunia perlu, akhirat penting. Tak lama-lama itu ibadah solat. Ya, tak lama, 10 menit. Dan berusaha kita ini ya lakukan ibadah itu dengan berjamaah. Kalau menurut informasi dari Kementerian Agama itu, dia sudah melakukan indeks kesalehan orang beragama di Indonesia ini, katanya sudah dapat dikatakan baik. Ya, sudah dapat dikatakan berbaik. Kesolehan individu maupun kesolehan sosialnya. Tetapi kadang-kadang kesolehan individu ini tekun dia beribadah, tetapi solatnya tadi tanpa ruh. Artinya apa? Solat rutin dia kerjakan, tetapi maling, korupsi pasti jalan. Itu berarti solat tanpa ruh. Dia ada kawan saya mengatakan, agak dosa-dosa kita korupsi ini, pergi rajin umrah, rajin haji, agak dihapus Tuhan dosa-dosa itu. Agak lemah, ya nak? Sudah korupsi sekian, maling sekian, melakukan kecurangan sekian, agak pergi umrah sama-sama je dia minta ampun baik dengan Tuhan. Kalau kepada udah nian, tidak seperti itu. Itulah dikatakan solat yang dikerjakan secara rutin tanpa adanya ruh. Artinya Bapak Ibu, kalau kita profesi kita ini berdagang, di situ akan dinilai kejujuran kita, ya, apapun profesi kita, kejujuran. Baik ada orang maupun tidak ada orang, kita akan tetap berlaku jujur. Ya, inilah kata-kata pejabat itu mudah nian. Solat digawe juga, rutin gawe solat, tapi gawe yang tidak benar, jalan juga terus. Ini solat artinya tanpa ruh. Padahal solat ini adalah amalan ibadah yang spesial yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah secara langsung diterima oleh Rasulullah SAW. Inilah ketinggian derajat dari ibadah solat dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain. Mari untuk itu mari kita berusaha memperbaiki ibadah solat kita, ibadah solat keluarga kita, agar kita senantiasa dapat menuntun mereka ke jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan ibadah solat yang sudah bertahun-tahun kita lakukan, aku ni lajak kecil, aku ni beribadah. Mudah-mudahan dengan ibadah yang dilakukan ini kadang-kadang itulah rutin baik, tapi tidak nyambung dengan ruh kehidupan yang kita lakukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu melalui kajian singkat ini, pesan Allah di dalam surat Thaha ayat 12 ini akan mengantarkan kita, akan selalu mengingatkan diri kita, keluarga kita untuk senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang dengan akibat beribadahnya sudah baik, dirinya sudah baik, keluarganya sudah baik, itulah akan mendatangkan
takwa kepada diri masing-masing. Jadi hanya bukan sekedar sholat, ya. Memang ada kita banyak kita lihat sholat baik, tapi bohongnya jalan terus, dustanya jalan terus, zalimnya jalan terus. Nah ini tidak berimbang kadang-kadang antara dosa dengan pahala yang kita raih. Mudah-mudahan sholat yang kita lakukan betul-betul ada ruhnya di dalam kehidupan kita. Kalau sholat tanpa ada ruh, berarti sholatnya tidak nyambung, Pak, tidak tersambung, tidak menyambung sholat yang dia lakukan itu. Ya kalau tidak secara langsung berguyur-guyurlah, kita berusaha memperbaiki ibadah sholat kita, berusaha meninggalkan yang dilarang oleh Allah sehingga sesuai dengan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara mencari rezeki salat terabaikan. Ya, kadang-kadang lengah, asik dalam urusan dunia. Asik dengan bagawe, lewat salat. Besok lewat, akhirnya lewat galau. Ya itulah mengingatkan diri kita, keluarga kita. Makanya yang terpenting Pak, mengingatkan keluarga kita, lah sholat lu. Tapi kadang-kadang, lah makan lu. Jadi kalau makan dulu. Coba tanyakan kepada diri kita, ke keluarga kita, sholat atau belum. Ya mudah-mudahan inilah jalan satu-satunya yang akan menuntun keluarga kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesibuk apapun, sisihkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa Allah yang menjamin rezeki kita. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin di luar waktu-waktu Allah memanggil kita, silakan kita bekerja, berusaha tanpa mengabaikan ibadah sholat kita. Di sholat inilah nanti yang akan mampu mengajak diri kita, keluarga kita, menyelamatkan diri kita di dunia ini maupun di akhirat kelak. Dengan sholat akan mampu membawa ketenangan pada diri kita. Betapa banyak orang yang sholat Bapak Ibu, tetapi banyak persoalan-persoalan hidup yang tidak terselesaikan. Ada akhirnya berhenti sholat. Tambah sholat aku ini tambah bingung. Tambah porek bikin aku ini. Berarti sholatnya tidak nyambung, tidak ada ruh. Karena sholat yang dilakukan tidak sungguh-sungguh. Kalau sholatnya sungguh-sungguh akan mendatangkan ketenangan, kekhusyukan, kenyamanan, kedamaian di dalam hati. Bahwa Allah lah tempat bersandar, tempat bergantung, tempat meminta hanya kepada Allah. Tidak ada kepada tempat yang lain, hanya kepada Allah semata. Mudah-mudahan bahwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah itu bukan hanya perintah sholat semata, tetapi perintah yang dilakukan secara rutin oleh umat manusia, harus ada ruhnya di dalam kehidupan sehari-hari. Ruhnya seperti bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar dan lain sebagainya. Saja mungkin barangkali kajian singkat kita pada pagi hari ini. Sudah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.